Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Sebelum kita lanjut, bagi seluruh pemirsa silakan subscribe dulu di Riau In TV, kemudian like dan komen ya tentang apa yang kami perbincangkan sebagai bahan masukan untuk masyarakat perkotaan dan pengembangan tentang wilayah atau daerah kita. Lanjut sama Pak Iksan. Katakanlah pilkada ini nggak terlalu lama, 2022 atau 2024 ya, ini masih dalam perguliran. Ini kan ada waktu ini Pak, dari 2020 cukup ya untuk sampai ke 2000. Artinya kan masih ada peranggaran per tahun. Masih bolehkah kita menaruh harapan kepada pemimpin yang akan datang ini? Optimis nggak Bapak? Maksudnya di sisa waktu ini, katakanlah 2022 atau 2024, mereka punya goodwill nggak untuk menganggarkan itu? Masih bisa, ya. Yang paling cepat bisa dilakukan itu tadi pembersihan. Pembersihan itu ndak harus menunggu perencanaan yang macam-macam. Ya, titiknya sudah tahu, tinggal turunkan anggota, kemudian fokus kepada penanganan yang sudah dibuat, ya, sudah direncanakan itu selesai itu. Ya, itu 1 tahun pun bisa selesai. 1 tahun bisa selesai. Pembersihan, ya. Pembersihan. Pembersihan, ya. Artinya pembersihan di saluran. Ya. Nah, tahun ini juga seharusnya bisa dilakukan desain. Kan misalnya titik-titik tertentu harus dibuat gorong-gorong, box culvert, harus dibuat pelebaran saluran yang kritis-kritis. Ya. Itu desainnya harus dibuat tahun ini. Kalau memang punya desainnya tahun ini. Desainnya harus tahun ini. Ya. Yang prioritas ya harus punya goodwill di situ. Berarti 2022 baru. 2022 bisa bangun. Tanggung Bapak, Pilwako kalau andainya 2022 itu. Nah, 2022 kan masih anggarannya yang periode yang sekarang ya. Ya. Kan saya nggak tahu sampai Mei mungkin ya. Nah, jadi masih dianggarkan di tahun 2021 untuk 2022. Cuma masalahnya mau apa enggak? Apalagi di tahun politik. Ya itu kita kesampingkan lah itu ya. Tapi bisa. Ya. Cuma mau apa tidak gitu itu persoalan lain. Kalau memang ada goodwill bagus ya mungkin Pak Firdaus ya di akhir masa jabatan beliau itu meninggalkan legacy lah ya, meninggalkan peninggalan yang baik ya, banjir ini paling tidak ya bisa selesai kata 40%, mungkin 50%, menurut saya masih bisa ya. Tapi yang lain-lain yang tidak prioritas menurut saya harus direm. Kalau tidak itu ya bersabar aja lah kita sampai pemimpin yang akan datang. 5 tahun pertama Pak Firdaus, 5 tahun kedua Pak Firdaus sekarang, ya sudah 10 tahun. Masalah banjir menurut masyarakat belum tuntas. Bapak sendiri menilainya bagaimana? Iya, menurut saya tidak ada hal yang signifikan yang dilakukan. Wali kotanya Pak Firdaus, wakil wali kotanya Pak Ayat Cahyadi, bolehkah kesalahan itu kita timpakan juga pada Pak Ayat Cahyadi sebagai wakil wali kota? Ya, menurut saya beliau masuk dalam sistem ya. Jadi ya ikut rombongan lah menurut saya. Kita bicara politik sedikit. PKS sebagai bagian dari pemerintah. Masih mungkinkah PKS bisa menarik simpati masyarakat kalau ini dianggap bagian dari kegagalan PKS? Iya, saya tidak bicara di tataran itu Pak Eka ya. Karena saya bukan perwakilan dari PKS. Siap. Artinya kalau nanti Bapak punya kesempatan untuk maju, Bapak kan bagian dari PKS. Masih yakin Bapak bisa menarik simpati publik? Karena Pak Iksan sendiri orang yang teknokrat mengerti persoalan, tapi bagian dari pemerintah kota. Saya kira harus dibedakan antara saya Iksan sebagai seorang teknokrat ya dengan PKS sebagai partai. Ya, jadi kalau memang kepada saya diberikan wewenang untuk itu, maka saya akan melakukan kewajiban saya. Ya, tetapi yang tidak bisa saya lakukan karena itu bukan kewenangan saya, ya saya mau berbuat apa? Kata kuncinya kewenangan. Iya dong. Dengan wakil wali kota, kewenangan itu cukup nggak Pak? Kalau Bapak sebagai kepala daerah wakil wali kota? Memang berat ya, karena wakil wali kota itu tergantung kepada wewenang yang diberikan oleh wali kota. Tapi sebetulnya tidak bisa tinggal diam juga, ya, karena kan mereka kan satu paket, ya, satu paket artinya membantu, saling membantu lah, ya. Jadi saya kira masih tetap bisa melakukan sebetulnya. Tapi akan lebih kuat dan lebih fokus kalau dia menjadi kepala daerah wali kota. Iya dong, ya, karena wali kota kan dia penentu kebijakan. Ya.
kebijakan anggaran, kemudian ya goodwill yang lain. Anggaran yang sebanyak tadi itu bisa tuntas dalam 5 tahun jabatan Bapak? 5 tahun insya Allah selesai. Ya. Yang penting goodwill-nya ada di situ. Yang penting goodwill-nya Tapi ada. perkantoran Tenayan bisa terkendala nggak nanti? Enggak, kita lihat begini ya. Kalau saya melihat Tenayan itu cukuplah sampai situ aja. Udah cukup. Yang penting bisa dipakai. Bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, sudahlah. Ya, kita nggak usah kaji mundur lah. Iya. Ya, kita kaji ke depan saja. Pekanbaru ini yang kita bangun itu masyarakatnya. Iya. Ya, bukan gedungnya. Ya, bukan lahannya. Iya. Yang dibangun itu masyarakatnya. Kita melayani masyarakatnya, bukan melayani segelintir orang, ya, dengan apa namanya kepentingan-kepentingan elitnya. Enggak. Ya. Yang kita bangun itu masyarakatnya. Ya. Kalau kita tidak bangun masyarakatnya, akhirnya ya pembangunan ini hanya dirasakan oleh segelintir orang yang mendapatkan kesempatan. Ya. Kalau saya lebih penting masyarakatnya, Pekanbaru yang 1,1 juta orang ini, itu yang harus diurus. Kantor dibangun, ya sudahlah. Ya, kita tinggal pakai aja lagi. Gitu. Ya. Kalau mau bangun juga, kita harus putar otak. Ya. Cari anggaran, jangan anggaran Pekanbaru digerogoti yang 2 triliun ini. Ya, ini kan banyak tunda bayar. Kasihan, saya ngomong ke banyak kontraktor tunda bayar. Kasihan. Iya. Jadi kalau mau serius ya saya kira udahlah. Ya. Tenayan cukup, ya kita hargai ya itu sebagai sebuah pemikiran yang baik, ya. Tapi masyarakat Pekanbaru yang 1,1 juta orang ini, ya itu yang harus prioritas untuk diurus. Banjir, sampah, ya, kemudian jalan. Ya, kemacetan, ya, itu hal yang pokok. Kita belum bicara yang detail pendidikan yang lain-lain ya. Kami akan sedikit membahas tentang sampah, tapi sebelum ke persoalan itu sedikit. Jawab, Bapak memang ada keinginan untuk maju nggak di Purwako ini? Ada? Iya. Nah, kalau maju, sebetulnya PKS ini kan sudah cukup Pak fraksinya. Artinya PKS sendiri berpasangan dengan PKS kan sudah bisa ya maju, ya tinggal 1 kursi memang. Ya kan nggak terlalu ini. Atau memang butuh secara politik Bapak butuh katakanlah nanti suara itu dikasih kesempatan oleh partai ke Bapak. Bapak butuh wakil yang seperti apa yang bisa membuat pembangunan sinkronisasi yang ada ini? Ya, jadi pada prinsipnya kan pasangan kita adalah pasangan yang bisa bekerja sama, ya, yang bekerja sama, yang kita bisa saling percaya, ya, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang lebih enak itu berbasis berlatar belakang birokrat kah, teknokrat usaha Bapak, atau politisi atau pengusaha? Ya, menurut saya bukan latar belakang itunya ya, tetapi karakteristik orangnya. Oh, keren. Ya, orangnya bisa bekerja sama atau tidak. Ya, orangnya bisa bisa menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen bersama atau tidak. Ya, mau dari orang politik, orang partai atau birokrat atau pengusaha, ya menurut saya itu tidak baik laki ataupun perempuan. Menurut saya itu tidak masalah, ya. Tapi dia bisa kerjasama dan bisa melakukan apa yang sudah menjadi komitmen bersama dan hubungannya dengan masyarakat baik. Ya, saya kira itu sudah cukup. Tapi sudah punya gambaran nama yang tidak perlu disebutkan. Ya beberapa mungkin yang nampaknya berpotensi untuk maju. Ya saya sudah berkomunikasi ya dengan beberapa kawan. Ya. Baik, ini hal-hal yang menarik, tapi kita akan cari segmen lain membahas politik. Saya sedikit saja tentang sampah. Ini jor-joran Pak Firdaus dan jajaran pemerintah kota, khususnya di bidang dinas kebersihan dan lingkungan hidup itu dibully oleh publik karena persoalan sampah yang hanya persoalan sepele, masalah penganggaran segala macam. Bapak merasakan itu juga nggak? Iya, ya ada memang. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. Bapak betul-betul nggak tahu? Ya, saya secara detail tidak tahu ya. Tahunya kan kita tendernya tidak dilakukan di akhir tahun. Iya. Ya. Tapi kenapa itu tidak? Nah, kenapa itu kita kan tidak tahu ya, kecuali Pemko menjelaskan. Ya, seharusnya Pemko menjelaskan dong. Kami sudah melakukan ini tahapan ini ternyata ini yang terjadi. Ya. Sebagai orang kader PKS dengan Pak Ayat komunikasi, bukan Bapak lah, mungkin kawan-kawan PKS yang lain? Saya kira kawan-kawan melakukan komunikasi ya, cuma saya tidak tahu seperti tahu. Apa ya. Ya kalau saya sih prihatin juga ya kenapa sampai bisa terjadi seperti ini. Ya kan
kita sudah menyerahkan wewenang penanganan kebersihan ini kepada kota. Iya. Dan anggarannya ada. Iya. Bukan anggarannya tidak ada, bukan Iya. hutang loh itu. Iya. Uangnya sudah standby. Iya. Nah, kenapa tidak selesai ditenderkan? Ya kan sudah tahu nih, akhir masa kontrak ini pasti ada jeda untuk penentuan pemenangnya. Nah, kenapa nggak diurus? Sebetulnya, kalaupun misalnya katakanlah akhir tahun kemarin tidak selesai, kan bisa ada opsi PL. Iya. Penunjukan langsung. Iya. Ini kan masalah penting, masalah darurat. Tidak mungkin sampah orang menunggu sebulan baru buang sampah. dibuang, Kan nggak ya. mungkin. Harus ada yang dan itu secara payung hukum ya itu ada celahnya, bisa dilakukan. Nah, kenapa tidak dilakukan upaya seperti itu? Nanti ini kan ditunda lagi misalnya 1 bulan. Masa kita menunggu 2 bulan? Atau jangan-jangan sistem menggunakan pihak ketiga atau TL atau kontrak ini bukan sistem yang tepat dalam penanganan. Enggak, untuk penanganan jangka panjang memang tidak boleh. Tapi ini kan masalah emergensi. Ya, tapi dulu kan di zaman Pak Herman Abdullah itu menggerakkan Enggak. kecamatan. Oh, itu beda. Yang saya maksudkan yang PL ini. Ya, paham saya. Nah, kalau yang sistem yang lama, kalau saya cara lebih bagus mana sistem memberdayakan masyarakat atau pakai pihak pengusaha perusahaan yang menanganinya? Ya, jadi begini ya, sebetulnya dua-duanya bisa dilakukan. Tapi kalau melihat kecenderungan yang sekarang dengan SDM yang kita miliki, saya lebih cenderung pada apa yang dilakukan oleh Pak Herman. Karena apa? Kalau kita berhadapan dengan kontraktor, itu harus detail. Nah, sekali lagi, ya, itu harus detail. Kenapa? Klausulnya seperti apa, tonasenya, sampah yang diangkut di mana, pengawas dari kita siap enggak? Kan mereka bekerja harus diawasi. Orang sedang kontraktor dibuat bangunan, ada pengawasnya, setiap hari yang mengawasi. Nah, sekarang ada nggak dari kita yang mengawasi kerja mereka? Atau main lepas aja? Nah, sedangkan Surabaya kan terkenal ya, mengelola kebersihannya bagus ya. Pengangkutan sampah mereka masih Pemko yang melakukan. Yang mereka kontrakkan itu pengelolaan di TPA. Itu lebih jelas volumenya. Hilirnya. Nah, kalau kita pengangkutan sampah ini masalahnya kita kan bukan mengangkutnya saja, tapi mengumpulkan dari yang tercecer-cecer itu di banyak tempat. Nah, itu kan harus ada harus detail. Anda harus mengangkut dari titik ini, titik ini, titik ini. Semua sampah yang ada di lingkungan ini yang berwujud onggokan sampah harus diangkut. Nah, kan begitu. Tapi kan nggak. Apakah seperti itu didetailkan di kontraknya? Saya nggak tahu juga ya. Nah, kalau kita tidak sanggup mendetailkan seperti itu dan tidak sanggup kita mengawasinya, lebih baik kita kelola sendiri dan harian dinas kan bisa ngawasi. Honor-honor yang tenaga-tenaga harian itu, ya, yang dikontrakkan itu, nah itu kan bisa diawasi, langsung bisa ditegur. Kalau perusahaan nggak bisa tegur langsung, ya dia punya atasannya, kami bukan bapak yang gaji, kami bos kami yang gaji. Artinya bisa kalau siapapun pemerintahnya, konsep yang dipakai Pak Herman itu bisa menurut saya untuk kondisi kita sekarang itu jauh lebih baik, kecuali kita telah menyiapkan SDM untuk bisa mengawasi kontraktor, ya, dan sistemnya sudah duduk. Kalau sistem sudah duduk itu memang lebih mudah, kan kita tinggal melihat hasilnya aja, ya. Tapi sistem yang sekarang belum bisa seperti itu, belum bisa jalan, ya, harus coaching. Baik pemirsa, saya di ujung segmen ini akan mencoba membuat games bersama Pak Dr. Ihsan. Seperti apa? Tetap di Mata Pena Eka Putra.